Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian, Prodi D3 Sistem Informasi. Semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang project WAS NetFun, Network dan Fundamental. Saya akan menjelaskan router, HQ, JKT beserta perangkatnya ini. Mengacu pada soal nomor E, kita disuruh mengatur pengalamatan IP pada interface serial 0/0/0 menggunakan IP pertama dari subnet ini 132.33.0.176/30. Yang sebenarnya penyetingan ini sudah kita atur. Untuk melihatnya, kita bisa ketikkan perintah show IP in brief. Di sini bisa kita lihat interface serial 0/0/0 telah dipasangi IP 132.33.0.177, yang mana itu adalah IP pertama dari subnet 132.33.0.176/30. Pada soal nomor F, kita disuruh mengaktifkan Gigabit Ethernet 0/0. Untuk mengaktifkannya, masuk interface-nya dan ketikkan perintah no shutdown. Pada nomor G, membuat sub interface pada interface G0/0 dengan ketentuan seperti tabel ini. Sebelum mengatur sub interface, ada baiknya kita pahami dulu bagaimana cara mendapatkan IP terakhir suatu subnet. Karena di sini disuruh mencari IP terakhir. Di sini kita akan mengambil sub interface G0/0.1 sebagai contoh. Oke, mula-mula kita ambil IP-nya. Kita tulis G0/0.1. IP-nya adalah 132.168/29. Jika net prefix-nya atau slash-nya adalah 29, maka subnet mask-nya adalah 255.255.248. Subnet mask ini akan kita kurangi dengan 255 sehingga kita bisa mendapatkan wildcard. Wildcard-nya adalah 0.0.0.7, maka hasilnya adalah 7. Dari sini kita bisa menentukan IP broadcast. Untuk IP broadcast-nya, untuk mendapatkan IP broadcast, IP networknya kita tambah dengan 7. Seperti ini, IP broadcast 132.33.0.208 kita tambah dengan 7, berarti 215. Ini adalah IP broadcast-nya. Untuk IP terakhir, IP broadcast-nya kita kurangi dengan 1. Misalnya 215 kita kurangi dengan 1, maka 214. Maka IP terakhirnya adalah 214. 215 dikurangi 1, 214. Ini adalah IP terakhir. Sementara IP pertamanya, untuk mendapatkannya, IP networknya kita tambah dengan 1. Jika IP networknya adalah 208, kita tambah dengan 1, maka IP pertamanya adalah 209. Pertama sama dengan 132.133.0.208 ditambah 1 sama dengan 209. Jadi seperti ini cara kita menentukan IP pertama dan IP terakhir pada suatu subnet. Dan perhitungan ini akan kita terapkan pada G0/0.100, G0/0.200, dan seterusnya. Selanjutnya kembali ke fokus pada nomor G tadi.
setelah mempelajari cara menentukan IP terakhir, di sini kita sudah men-setting sub interface VLAN-nya. Bisa kita lihat G0/0.1 menggunakan IP 132.33.0.214 yang merupakan IP terakhir dari subnet 132.33.0.208/29 dan G0/0.100 menggunakan IP 132.33.0.174 yaitu menggunakan IP terakhir dari subnet 132.33.0.160/24. Oke, untuk men-setting IP-nya, kita perlu ketikkan perintah seperti di bawah ini. Dan begitu pula pada interface G0/0.200, 300, 400, semuanya sudah mengikuti ketentuan soal. Pada nomor H, kita disuruh mengatur DHCP pool untuk VLAN 100, 200, 300 agar kliennya bisa menerima IP secara otomatis. Untuk mengatur DHCP pool, kita ambil contoh VLAN 100. Kita harus masuk dulu pada interface G0/0.1. Lalu ketikkan perintah seperti di bawah ini. Seperti itu, dan untuk VLAN 200 dan 300 bisa mengikuti perintah di atas, tinggal sesuaikan IP-nya saja. Lalu, pada soal nomor I, kita mengatur alamat IP yang tidak disewakan pada DHCP-nya. Untuk IP penyetingannya, kita bisa gunakan perintah di bawah ini. Dan selanjutnya, tinggal sesuaikan IP-nya saja. Terakhir, pada settingan router kita setting OSPF yang sebenarnya sudah kita setting sesuai ketentuan soal. Bisa kita lihat dengan mengetikkan perintah show IP protocols. Di sini ada tulisan routing protocol is OSPF 1. Yang artinya kita sudah menyeting OSPF 1. Dan jika kita mengetikkan show IP route, misalnya show IP route, maka ada tulisan O. O artinya untuk OSPF. OSPF ini adalah route yang telah kita setting. Oke. Selanjutnya, kita beralih pada penyetingan switch. Sebenarnya, penyetingan ketiga switch sama saja, tinggal menyesuaikan dengan soalnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan switch 1 dengan nama SW JKTL1. Mengacu pada soal nomor E, pada soal switch nomor E, kita disuruh mengatur alamat IP untuk interface VLAN 1. Menggunakan alamat IP pertama dari 132.33.0.208/29. Dan sebenarnya ini sudah kita atur. Kita bisa melihatnya dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. nconf, ketikkan perintah show IP in brief. Di sini pada bagian terakhir, di sini ada tulisan VLAN 1 telah dipasangi IP 132.33.0.209, yang mana itu adalah IP pertama dari 208/29. Oke. Selanjutnya kita juga disuruh mengatur default gateway menggunakan IP terakhir dari subnet 132.33.0.208. IP terakhirnya adalah 214 dan itu sudah kita atur. Pada nomor G kita juga mengatur VTP dan sudah kita atur untuk perintahnya
seperti di bawah ini. Lalu pada nomor H, kita perlu menamai VLAN sesuai ketentuan soal. Di sini sebenarnya sudah kita setting untuk setiap VLAN-nya. Kita bisa melihatnya dengan mengetikkan perintah show IP show VLAN brief. Di sini bisa kita lihat ID VLAN dengan ID 100 dengan nama HRD. Sesuai dengan soal di sini, VLAN dengan ID 200 namanya adalah marketing dan seterusnya. Pada nomor I, kita juga sudah mengatur keanggotaan port pada switch untuk setiap VLAN. Untuk F0/1 sampai 5 menjadi anggota VLAN 400. Di sini VLAN 400 nama server sudah menggunakan F0/1 sampai F0/5. Untuk Sales menggunakan F0/6 sampai F0/10. Sesuai dengan sini, Sales 300. Untuk marketing VLAN ID 200 marketing menggunakan F0/11 sampai F0/17 sesuai ketentuan soal. Dan begitu pula untuk VLAN HRD VLAN 100 nama HRD sudah mengikuti ketentuan soal ini. Oke, selanjutnya kita juga disuruh mengaktifkan mode terang. Untuk mengaktifkannya bisa kita ketikkan perintah di bawah ini. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah men-setting server DNS. Di sini bisa kita lihat IP, kita masuk ke server DNS, configuration, IP-nya static. Di sini bisa kita lihat IP server DNS kita setting secara statis atau manual. Dan penyetingan IP-nya mengikuti ketentuan soal. Yang mana soalnya mengatur pengamatan IP secara statik menggunakan IP pertama dari subnet 201. Subnet masknya 248 karena slash atau net prefixnya adalah 29. Lalu kita juga sudah membuat DNS atau domain name servernya dengan nama anginribut.com. Oke. Lalu kita juga disuruh men-setting web server web. Di sini untuk pengaturan IP-nya sudah mengikuti ketentuan soal menggunakan statis atau manual, menggunakan IP kedua dari sub interface sub 32.33.0.200. IP keduanya adalah 202. Dan kita juga sudah menyeting HTTP, mengaktifkan service HTTP. Dan kita juga sudah membuat domain name servernya dengan nama masukangin.com. Masukangin.com. Untuk memverifikasi penyetingan server web kita bisa masuk ke salah satu PC client, pilih web browser, lalu ketikkan masukangin.com. Oke, di sini ada tulisan selamat datang di server web intranet PT Masuk Angin. Ada tulisan nama saya juga, Andrian, yang mana tadi service HTTP pada bagian indeks HTML-nya sudah kita ganti juga. Jadi ini selamat datang di server intranet. Oke. Lalu selanjutnya menyeting FTP dan email server. Karena FTP dan email server ini adalah menggunakan satu server yang sama, kita setting IP-nya mengikuti ketentuan IP FTP, yaitu
IP ketiga dari 200. Di sini IP ketiga dari 200 adalah 203. Lalu kita juga pada servisnya kita juga telah menyeting email. Kita sudah membuatkan beberapa akun email, ada sales, marketing, dan HRD. Untuk mengecek apakah emailnya berjalan atau tidak, kita bisa masuk ke salah satu PC klien, misalnya PC HRD JKT1, masuk desktop, pilih email, kita pilih compose untuk mengirim, lalu kita kirim kepada alamat email yang dituju, misalnya marketing @gmail.com misalnya. Subjeknya tes UAS net fun. Untuk pesannya ketikkan saja hello. Kita ketik send, klik send untuk mengirim. Di sini ada tulisan send success. Untuk membuktikannya, kita masuk kepada PC marketing, pilih email, kita pilih receive. Di sini ada pesan yang sudah kita terima dari PC HRD tadi dengan akun hrd@gmail.com telah kita terima. Oke. Untuk mengecek apakah seluruh jaringannya sudah tersambung satu sama lain atau tidak, kita bisa menggunakan simple PDU. Kita pilih yang seperti upload surat, kita pilih salah satu PC klien untuk mengetes PDU-nya, dan ada tulisan successful, berarti yang kita setting tadi telah sukses. Selanjutnya kita bisa coba pada PC lainnya, misalnya PC HRD JKT1 kepada PC SLS JKT2. Untuk percobaan pertama akan gagal, namun untuk percobaan kedua harusnya sukses. Oke, ada tulisan sukses di sini, berarti penyetingan kita telah benar. Oke, selanjutnya untuk membuktikan lagi apakah penyetingan IP kita benar sesuai ketentuan soal, kita bisa mengeceknya atau mengujinya menggunakan CMD atau command prompt. Pertama, kita pilih IP targetnya adalah 066. Di sini kita pilih command prompt, kita ketikkan ping 132.33.0.66, di mana kita akan mengetik IP target PC PT SLS JKT3. Di sini ada tulisan send 4 receive 3. Kita bisa kirim ulang dan oke. Dan pengecekannya berhasil. Yang kita setting telah sesuai dengan ketentuan soal dan benar. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya tentang router HQ JKT dan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Terima kasih.